Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menjelaskan materi, di sini saya akan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Cina Pereza dari kelas IKA 2 dengan NIM 1819057, mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial, dan dosen pembimbing yaitu Pak Yudi Irfan Daniel. Di sini saya akan menjelaskan tugas materi tentang komunikasi dan perubahan dalam pembangunan untuk memenuhi ujian tengah semester. Sini ada bagian pembahasan. Yang pertama ada fungsi komunikasi bagi perubahan. Dan yang kedua faktor determinan bagi perubahan, faktor internal dan eksternal. Yang ketiga perubahan dalam komunikasi. Yang keempat komunikasi dan perubahan masyarakat. Yang kelima agen perubahan dalam pembangunan. Dan yang keenam ada contoh kasus. Dan yang pertama di sini ada fungsi komunikasi bagi perubahan. Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi merupakan sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial. Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Relasi antara perubahan sosial dengan komunikasi yang pernah diamati oleh Goran Hedebro tahun pada 1982 yaitu yang pertama, komunikasi mengandung makna pertukaran pesan. Dengan kata lain, perubahan dalam masyarakat selalu ada peran dari komunikasi yang bertujuan membawa ke arah perubahan. Dan yang kedua, walaupun komunikasi hadir dengan tujuan membawa perubahan, tetapi bukan alasan utama perubahan sosial. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang mendukung masyarakat. Yang ketiga, media yang digunakan dalam komunikasi berperan melegitimasi pembangunan sosial yang ada. Dan yang keempat, komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mengawasi salah satu kekuatan penting masyarakat. Dengan kata lain, mereka berada dalam posisi mengawasi media, dapat menggerakkan pengaruh yang menentukan menuju arah perubahan sosial. Dan yang kedua ada faktor determinan bagi perubahan, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kepercayaan dan daya tarik komunikator. Misek yang dapat dimengerti, saluran yang tepat, kalayak, efek atau tujuan akhir komunikasi. Dan ada juga eksternal. Proses komunikasi dipengaruhi oleh label sosial budaya pelakunya. Proses komunikasi dipengaruhi oleh faktor hubungan sosial di antara pelakunya. Proses komunikasi dipengaruhi oleh lingkungan fisik, dan proses komunikasi dipengaruhi oleh komunikasi sebelumnya. Dan yang ketiga ada tahap perubahan dalam komunikasi. Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi juga menjadi sebuah cara dalam usaha melakukan perubahan. Komunikasi tidak akan lepas dari konteks sosialnya. Artinya, ia akan diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, norma, pranata masyarakatnya. Jadi keduanya saling mempengaruhi dan saling melengkapi seperti halnya hubungan antara manusia dengan masyarakat. Berikut adalah proses perubahan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu invensi, yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Yang kedua ada difusi, yaitu proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Yang ketiga, konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Dan yang keempat ada komunikasi dan perubahan masyarakat. Adalah suatu proses sosial yang meliputi sebagian besar aspek kehidupan manusia dan mengalami pergeseran atau perubahan cara dan bentuk. Sebagai proses sosial, keberadaan masyarakat dan komunikasi, baik secara makro maupun mikro, tidak lepas dari dinamika perubahan sosial tersebut. Perubahan sosial selalu dipengaruhi oleh hal-hal baru di masyarakat yang menciptakan suatu keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya dalam sistem sosial. Jadi pada kondisi sosial lama terdapat perbedaan komunikasi pada waktu yang berbeda dan di antara sistem sosial yang sama, maka kondisi ini akan melahirkan perubahan sosial. Menurut salah satu ahli sosial, Gilin dan Gillian menyatakan perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
keempat ada peran agen perubahan dalam pembangunan. Seorang agen merupakan tokoh yang ahli dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi klien dalam rangka melakukan perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan adalah suatu fenomena yang pasti terjadi dan akan terus terjadi. Juga merupakan pembawaan alamiah yang timbul dalam proses perjalanan kehidupan manusia oleh peradaban. Karena suatu perubahan atau perkembangan tidak dapat dihindari, maka hanya organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan yang mampu bertahan. Agen perubahan adalah orang profesional yang tugasnya membantu masyarakat untuk merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus masalah, mencari pemecahan, mengatur bantuan, merencanakan tindakan, memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana. Usaha yang dilakukan dalam pembangunan suatu masyarakat ditandai dengan adanya sejumlah orang yang menggerakkan dan menyebarluaskan proses perubahan tersebut. Mereka tersebutlah dinamakan sebagai agen perubahan. Seorang agen perubahan harus mampu menanamkan karakteristik dalam dirinya. Dan yang kelima ada contoh kasus. Dampak pembangunan perumahan terhadap perubahan sosial masyarakat di desa Jaya Mekar, Kabupaten Bandung Barat. Perubahan sosial merupakan realitas yang tidak bisa dihindari oleh suatu masyarakat. Termasuk masyarakat yang ada di pedesaan, banyak faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Salah satunya yaitu adanya pembangunan perumahan yang berada di lingkungan pedesaan yang secara langsung tidak hanya memungkinkan masyarakat luar untuk datang dan bertempat tinggal di desa tersebut, tetapi juga nilai-nilai dari luar yang dibawa masyarakat pendatang akan masuk dan berakulturasi dengan nilai-nilai lokal setempat yang berimplikasi merubah struktur sosial yang ada. Kesimpulan, setiap komunikasi yang dilakukan oleh manusia memiliki teknik tersendiri termasuk pada komunikasi dalam perubahan sosial maupun pembangunan. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan sosial agar masyarakat dapat memusatkan perhatian akan cara mengadakan perubahan dan dapat menyiapkan sarana-sarana perubahan. Melalui informasi, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengambil bagian secara aktif dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi perubahan, meskipun dikatakan bahwa komunikasi hadir dengan tujuan membawa perubahan sosial dan pembangunan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.